Pak, Anak, Rifki ada PR. PR-nya apa sayang? Apa hukum sholat yang tidak didahulukan berwudu? Batal. Hukum sholat tidak didahulukan wudhu, sholatnya batal. Tahu batal itu apa? Tidak sholat. Sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena wudunya juga tidak sah. Karena salah satu sahnya sholat itu adalah wudhu. Kalau wudhunya tidak sah, otomatis dijamin pasti sholatnya tidak sah. Sahnya sholat itu adalah sahnya wudhu. Jika wudhunya sah, insya Allah kalau sholatnya betul, dengan baca iftitahnya, dengan niatnya, bacaannya, maka sholatnya insya Allah sah. Tapi kalau syarat pertama sudah tidak sah, tidak berwudu, maka sholatnya dijamin pasti tidak sah. Karena syarat sahnya sholat itu adalah wudu. Kenapa Papa sering menyuruh Rifki? Rifki, udah wudu? Udah. Kok cepat kali? Cerewet Papa kan? Kok cepat kali? Ya udah Pak, ulang wudunya. Kenapa? Karena Papa tahu waktu wudu itu Papa tahu. Nggak ada gede-gede, nggak ada itu. Itu nggak sah tuh. Nah, udah itu. Kenapa Papa sering memperhatikan Rifki wudu? Kadang-kadang Rifki pakai lengan panjang. Lengan panjang, tangan panjang. Bajunya tangan panjang. Rifki gulung sampai di sini. Sampai mana sini ya? Ya. Nggak sah. Syarat wudu sah itu tangannya sampai mana? Sampai sini. Sampai mana? Sampai sini. Sampai siku. Ya. Sampai sikut ya. Sedangkan kita pakai baju Lengan panjang. lengan pendek aja, kita usahakan menggulungnya, menyingsingnya sampai sini. Biar supaya wudunya dari sini sampai ke sini. Seandainya kita wudu kalau tidak kita sengseng, kita gulung, kita singsing, wudu sampai ke sini. Andainya ada satu sikit aja di sini tidak kena, tidak basah, tidak basah, maka wudunya tidak sah. Makanya sing-sing sampai sini, usahakan wudunya sampai ke sini, ya, biar dia berlebih daripada kurang. Kalau berlebih nggak apa-apa. Tapi Kalau kurang tidak boleh. tidak boleh. Nah, sama, basuhlah kaki sampai Mata kaki. ke mata Kaki. Mata kaki mana? Ini Kenapa kita harus menyingsing celana sampai ke sini, sampai ke lutut. sampai ke lutut ataupun sampai ke sini? Kenapa? Kita mengusahakan membasuh kaki Dari sini sampai. ke sini. Kenapa nggak di sini saja? Kenapa? Karena kita khawatir, kita takutkan nanti ada yang tidak basah anggota tubuh, ada yang tidak dicuci anggota tubuh. Makanya kita sing-sing sama ini. Nah, makanya Papa sering memarahi Rifki kalau wudu itu cepat-cepat. Nah, gitu. Kalau tidak sah wudu, Tidak sah sholat. maka tidak sah sholat. Kalau tidak sah sholat berarti dianggap bukan orang kafir. Kalau tidak sah sholat dianggap tidak sholat. Tidak sholat. Kalau tidak sholat, untuk apa sholat itu? Sholat itu adalah Yang agama. tiang agama. Kalau kita tidak sholat, Kita runtuhkan tiangnya. kita akan merobohkan salah tiangnya. Jadi sebenarnya kalau yang merobohkan agama Islam ini siapa? Orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat. Kalau Rifki itu tidak sholat, maka Rifki akan meruntuhkan agama Rifki sendiri. Rifki akan makanya harus sholat. Kalau Rifki tidak sholat, Rifki
Ini sholat itu tiang agama. Ini tiang agama. Anggaplah tiang agama. Ini ya, tiang agama. Kalau tidak Rifki sholat, maka Rifki akan merobohkan tiangnya. Kalaulah tiangnya roboh, maka ini kita umpamakan ya. Umpamakan agama itu ini. Umpama ya. Contoh. Ini tiangnya, tiang agama. Kalau Rifki roboh kan ini agamanya Hancur. 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 Perbedaan kita sama orang kafir apa? Sholat. Terus? Tidak tahu. Kan nggak tahu. Banyak perbedaan kita sama orang kafir. Salah satunya sholat. Arti kafir apa? Kafir itu adalah kafir. Kafir itu kafir. Kafir itu adalah menutup, penutup. Kafir, menutup, penutup. Jadi orang kafir itu sebutan kafir itu sebutan yang lembut. Lemah lembut. Di dalam Al-Quran katanya kafir. Kafir itu menutup diri, tidak mau menerima Allah itu Esa sebagai Tuhan satu-satunya, dan tidak mau menerima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi utusan Allah. Sama seperti kita juga kafir di hadapan agama mereka. Kita tidak menyembah matahari, kita tidak menyembah patung, karena kita tidak menerima itu. Kita menutup diri untuk itu. Semuanya itu ada aturannya. Sama seperti dalam Islam. Syarat orang Islam apa? Belum lagi. Syarat menjadi pertama, passwordnya orang menjadi Islam apa? Password. Ya. Kunci menjadi Islam apa? Untuk membuka Islam. Iya, untuk kita masuk ke rumah. Contohnya ini rumah kita sekarang. Untuk kita masuk ke dalam rumah ini, apa kuncinya? Kalau kita ada kuncinya kan? Apa kuncinya? Nggak tahu. Kunci masuk Islam itu adalah syahadat. Mengucapkan 2 kali syahadat dengan sebutan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Allah tiada Tuhan selain Allah, tiada Muhammad. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Juga aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka setelah kita meyakini itu 100%, maka kita bisa masuk ke rumah, masuk ke Islam. Islam ini sebagai rumah. Masuklah kita ke Islam. Ada aturan-aturannya. Di dalam Islam itu sama seperti di rumah kita. Ada aturan. Di rumahan kita ini ada aturannya. Apa aturan di rumah kita? Seandainya kan di rumah kita ini ada aturannya. Apa aturannya? Aturan di rumah ini mandi di kamar mandi, tidur di kamar tidur, buang air besar kecil di WC. Seandainya itu kita langgar, contohnya buang air kita sembarangan di rumah, sembarangan ya, nggak di WC. Kita melanggar aturan, apa yang terjadi? Busuk kan? Kotor, jorok.
Islam itu begitu. Islam itu mengatur. Setelah kita masuk Islam, bersyahadat, maka kita diwajibkan belajar, menuntut ilmu. Diwajib dengan kita punya ilmu itu diwajibkan kita sholat. Ya kan? Wajib kita sholat karena tiang agama itu adalah sholat. Diwajibkan kita sholat. Syarat sholat itu apa? Syarat sholat itu kembali tadi, wudu. Salah satunya tanpa apa katanya tadi? Apa hukum salat yang tidak didahulukan berwudu? Batal. Sholatnya batal. Syarat sah sholat pertama, wudu dengan benar. Wudu dengan benar, makanya harus berwudu dengan benar. Nyiram kaki itu nak main sepak-sepak aja, dicuci itu tangan dibasuh, muka dibasuh sampai ke telinga gini ini jempol ini ke sini. Gini muka ini. Itu rambut diusap, ambil air ini kan, usap sampai gini usap itu. Kaki digosok, dimasukkan celah-celah kakinya gini, dicuci. Dengan sempurnanya wudu, kita berusaha membaca dengan syarat rukun sholat, berniat, takbir, menunaikan rukun-rukunnya, membaca bacaan yang tepat, jelas, betul, maka insya Allah sholat kita sah. Tapi kalau wudhu kita tidak sah, sebagaimanapun kita mau sholat, mau bacaannya sepanjang 30 juz, bacaannya mantap, mau rukunnya semuanya mantap, tapi wudhunya tidak ada, dijamin tidak sah sholatnya. Itu pas tuh, mantap tuh. Itu PR ya? Apa jawabannya itu? Jawablah. Jawabannya pertanyaan tadi apa? Pertanyaannya apa hukum salat yang tidak didahulukan berwudu? Jawabannya betul atau tidak sah? Tidak sah. Tuh. Tidak sah. Nah, dapat jawabannya. Apa lagi? Ada pertanyaan lain? Tidak. Cuma satu itu aja. Semuanya bisa dijawab. Seandainya tuh Rifki itu pergi ke sekolah, tidak pakai celana, pakai baju bagus, pakai topi, tapi tidak pakai celana, diterima sekolah? Tidak. Diterima sekolah? Tidak. Tidak. Enggak kan? Tidak. Ustazah, kira mantap nih Ustazah, pakai baju bergosok, rapi, pakai kopiah, pakai tas, baju baru, pakai singlet pula lagi, pakai topi, pakai kacamata sekali ya kan, tapi nggak pakai celana. Kolor? Pakai kolor, anggaplah pakai kolor, oke lah pakai kolor. Celana saja. Celana saja. Wih mantap Rifki, kata saya enggak. Tidak. Tidak. Enggak. Apa bilang saja?
Rifki pulang. Hah? Rifki tidak diterima. Kenapa? Rukunnya, syaratnya salah, batal. Itu. Begitu juga dengan sholat. Begitu juga dengan sholat. Kan dari bilangnya. Oke? Dah. Sampai di situ aja dulu ya. Subhanallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.